Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kalista Atila. Hari ini saya akan mempresentasikan mengenai 4 golongan yang membela diri di akhirat. Jadi, manusia seringkali memandang keadilan sebagai perlakuan yang sama untuk semua orang. Dalam logika dunia, adil berarti seragam. Siapa salah dihukum, siapa taat diberi ganjaran. Namun, Islam mengajarkan bahwa keadilan Allah itu tidak berdiri di atas keseragaman, melainkan di atas ketepatan. Allah menilai manusia bukan hanya dari perbuatannya, tetapi juga dari kemampuannya, kesadarannya, dan kondisi yang melingkupi hidupnya. Inilah perbedaan yang mendasar antara keadilan ilahi dan keadilan manusia. Jadi, terdapat 4 golongan tadi, yaitu suku primitif, orang idiot, orang gila, dan orang pikun. Yang pertama kita bahas suku primitif atau ahlul fatrah. Jadi, ahlul fatrah itu adalah orang yang hidup di tempat terpencil atau masa tanpa dakwah, tidak bisa dipersangkakan atas keimanan yang tidak pernah mereka kenal. Allah menegaskan bahwa azab tidak diberikan sebelum datangnya Rasul. Golongan ini menunjukkan bahwa pengetahuan adalah syarat pertanggungjawaban. Yang kedua adalah orang gila. Hadis tentang diangkatnya pena menegaskan bahwa dosa dan pahala bergantung pada kesadaran. Orang gila tidak memiliki niat, dan tanpa niat tidak ada dosa. Ini adalah puncak keadilan Islam dalam hukum dan akhlak sosial. Lalu yang ketiga adalah orang pikun. Pikun itu bukan berarti azab, tetapi fase kehidupan. Karena nggak semua orang itu, semua orang nggak mau pikun gitu. Jadi pikun itu bukan azab, tetapi fase kehidupan. Allah menilai seseorang dari masa akalnya masih utuh. Ketika akal diambil kembali, beban pun diangkat. Ini menjadi penghiburan bagi keluarga yang merawat orang tua di usia senja. Lalu yang terakhir adalah orang idiot. Jadi orang idiot itu adalah orang yang memiliki kekurangan itu pada dirinya, sehingga dia juga termasuk salah satu dari golongan yang akan membela dirinya pada hari kiamat atau di akhirat kelak. Lalu manusia tadi kan seringkali memandang keadilan sebagai perlakuan yang sama untuk semua orang. Dalam logika dunia, adil itu kan berarti seragam. Siapa yang salah dihukum, siapa yang taat diberi ganjaran. Nah, di Islam itu mengajarkan bahwa keadilan Allah itu tidak berdiri di atas keseragaman, melainkan di atas ketepatan. Allah menilai manusia bukan hanya dari perbuatannya, tetapi juga dari kemampuannya, kesadarannya, dan kondisi yang melingkupi hidupnya. Inilah perbedaan mendasar antara keadilan dari Allah atau keadilan ilahi dan keadilan manusia. Nah, sejak awal penciptaannya, Allah itu menjadikan akal sebagai pembeda utama antara manusia dan makhluk lainnya. Akal adalah sarana untuk memahami perintah, menimbang pilihan, serta menyadari konsekuensi. Karena itulah, dalam Islam, seseorang baru disebut mukallaf atau subjek hukum syariat ketika ia memiliki akal yang berfungsi dan kesadaran yang utuh. Tanpa akal, tidak ada niat, tanpa niat, tidak ada dosa. Dan ketika tidak ada dosa,
maka tidak ada hukuman. Prinsip ini menunjukkan bahwa agama itu tidak datang untuk membebani, melainkan untuk membimbing manusia sesuai kapasitasnya. Namun, realitas kehidupan itu menunjukkan bahwa gak semua manusia itu memiliki kondisi yang sama. Ada manusia yang lahir dan tumbuh di tempat terpencil yang tidak pernah mendengar nama Allah dan Rasul-Nya. Ada yang sejak lahir memiliki keterbatasan intelektual sehingga dunia baginya tidak pernah utuh seperti yang kita pahami. Ada pula yang diuji dengan gangguan jiwa sehingga kehilangan kesadaran akan realitas, atau dikembalikan Allah dalam keadaan yang lemah di usia senja hingga ia lupa terhadap apa yang dulu dia ketahui. Pertanyaannya kemudian muncul secara alamiah, apakah mereka semua akan dihisab dengan cara yang sama? Islam menjawab pertanyaan ini bukan dengan emosi, bukan dengan spekulasi, tetapi dengan prinsip keadilan dan rahmat. Al-Quran menegaskan bahwa Allah tidak akan mengazab suatu kaum sebelum datang kepada mereka seorang Rasul. Rasulullah SAW pun menjelaskan bahwa ada golongan tertentu yang akan mengajukan pembelaan diri di hadapan Allah pada hari kiamat. Bukan untuk membantah keputusannya, tetapi justru untuk menegaskan bahwa Allah tidak pernah menghukum tanpa hujah yang adil. Pembelaan mereka menjadi bukti sempurnanya keadilan Allah, bukan celah untuk melarikan diri dari tanggung jawab. Pembahasan tentang 4 golongan yang membela diri di akhirat sesungguhnya bukan dimaksudkan untuk meringankan dosa manusia secara umum, apalagi untuk dijadikan dalih bermalas-malasan dalam beragama. Justru sebaliknya, tema ini adalah peringatan keras bagi mereka yang hari ini masih memiliki akal sehat, ilmu, dan akses terhadap kebenaran, namun memilih lalai. Jika Allah memberikan keringanan kepada mereka yang tidak mampu, maka keadilannya akan jauh lebih tegas kepada mereka yang mampu tetapi enggan taat. Di sisi lain, tema ini tuh juga mengajarkan empati. Islam tidak pernah memerintahkan umatnya untuk merendahkan orang yang lemah, menghakimi orang yang berbeda, atau merasa paling aman dari azab. Sebaliknya, Islam mendidik umatnya untuk melihat manusia dengan kacamata rahmat, memahami kondisi yang sebelum menilai perbuatan, serta menyadari bahwa ukuran keselamatan di akhirat bukanlah kesempurnaan fisik atau kecerdasan intelektual, melainkan kejujuran kondisi dan keadilan Allah yang meliputinya. Maka, ketika kita membahas orang yang tidak sampai dakwah, orang dengan keterbatasan akal, orang gila, dan orang pikun, sejatinya kita bercermin pada diri sendiri. Kita sedang diingatkan bahwa selama akal masih Allah titipkan, selama ilmu masih bisa dicari, dan selama kebenaran masih terbuka, maka tanggung jawab kita pun masih utuh. Karena ketika akal itu diambil, entah melalui sakit, usia, ataupun kematian, bukan lagi waktu untuk memilih, melainkan waktu untuk mempertanggungjawabkan. Dari sinilah pembahasan akan dimulai, yaitu bukan untuk menentukan siapa yang masuk surga atau neraka, tetapi untuk menegaskan suatu hakikat besar dalam Islam, yaitu bahwa Allah Maha Adil dan keadilannya akan selalu berjalan dengan rahmatnya. Jadi ada satu kisah, yaitu kisah dari Umar bin Khattab dan orang gila. Teman-teman yang dimuliakan Allah, mari kita kembali ke masa ketika Madinah dipimpin oleh seorang khalifah yang jika berjalan, setan pun memilih jalan lain. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dikenal sebagai pemimpin yang tegas, keras terhadap kezaliman, dan tidak segan menghukum siapapun yang melanggar aturan Allah. Pada suatu siang yang terik, pasar Madinah itu gempar. Seorang lelaki berambut kusut, pakaian compang-camping, berteriak-teriak sambil melempar barang dagangan. Beberapa pedagang marah, ada yang kehilangan barang, ada yang tersenggol, ada yang hampir terluka. Teriakan menggema, "Tangkap dia, dia mengganggu ketertiban, laporkan ke Amirul Mukminin." Lelaki itu ditangkap, lalu tangannya diikat. Wajahnya itu kosong, tatapannya liar, dia tidak melawan. Tetapi dia juga tidak memahami apa yang sedang terjadi. Ia dibawa menghadap Umar bin Khattab. Di hadapan Umar, orang-orang berbicara serentak, yaitu,
Ada yang berkata dia itu merusak, terus ada yang berkata dia itu berbahaya, ada yang berkata dia itu pantas dihukum. Umar mengangkat tangannya dan semuanya terdiam. Umar menatap lelaki itu lama, bukan dengan tatapan marah, tetapi tatapan seorang pemimpin yang mencari kebenaran. Umar mendekat lalu bertanya dengan suara tenang, "Wahai laki-laki, tahukah engkau mengapa engkau dibawa ke sini?" Lelaki itu tidak menjawab. Ia tertawa kecil lalu Umar mengulang pertanyaan, tetapi tetap aja nggak ada jawaban yang masuk akal. Umar lalu menoleh kepada para pengawal lalu berkata, "Apakah dia mabuk?" Mereka menjawab, "Tidak, wahai Amirul Mukminin." Umar bertanya lagi, "Apakah dia berpura-pura?" Lalu mereka menjawab, "Tidak, ia memang gila sejak lama." Saat itulah Umar menarik napas panjang, tangannya yang tadi menggenggam tongkat dilepaskan. Wajahnya berubah, suaranya tidak lagi keras, tetapi tegas dan penuh ilmu. Umar berkata dengan lantang agar semua mendengar. Pena diangkat dari orang gila sampai ia sadar. Tidakkah kalian telah mendengar sabda dari Rasulullah SAW? Pasar menjadi sunyi. Lalu Umar berkata lagi, "Jika Allah sendiri tidak mencatat dosanya, siapakah kalian hingga ingin menghukumnya?" Umar memerintahkan agar tali dilepas, lelaki itu dibebaskan. Bahkan Umar memerintahkan agar ia dijaga dan tidak disakiti, karena dia bukan penjahat, tetapi orang yang sedang diuji. Pesan yang dapat kita ambil dari cerita ini adalah, teman-teman sekalian, Umar mengajarkan satu hal besar, yaitu hukum Allah itu tidak berdiri di atas emosi massa, tetapi di atas ilmu dan keadilan. Orang gila mungkin merusak di mata manusia, tapi di sisi Allah, ia tidak sedang durhaka. Jadi, berapa banyak hari ini kita menghujat, kita menghina, kita mencemooh, padahal Allah mungkin lebih paham keadaannya daripada kita. Lalu, kisah yang kedua itu mengenai orang atau anak yang memiliki keterbatasan. Jadi ini kisah yaitu ada seorang ibu, anak autis dan tangisan di sepertiga malam. Teman-teman yang dirahmati Allah, di sebuah kota kecil, hiduplah seorang ibu yang Allah uji dengan anak istimewa. Anak itu autis. Sejak kecil, ia sulit berbicara. Kontak matanya jarang. Ia sering menjerit tanpa sebab yang dipahami manusia. Ibu itu membesarkan anaknya sendirian. Setiap subuh, ia menggendong anaknya sambil menangis dalam doa. "Ya Allah, aku ikhlas, tapi aku takut." Kenapa ibu itu takut? Jadi ternyata ibu tersebut takut ketika anaknya itu nggak bisa sholat, takut ketika anaknya itu nggak bisa ngaji, dan takut ketika anaknya itu dianggap beban oleh orang lain. Nah, suatu hari ibu itu memberanikan diri bertanya kepada seorang ustaz setelah pengajian. Tangannya itu gemetar. Ibu itu berkata, "Ustaz, apakah anak ini berdosa jika tidak sholat?" Lalu ustaz itu terdiam lama. Ia menatap ibu tersebut lalu berkata dengan pelan, "Ibu, apakah anak ini tahu apa itu dosa?" Ibu itu terisak lalu berkata, "Tidak, Ustaz." Ustaz tersenyum lalu berkata, "Kalau begitu, Allah juga tidak menuntutnya." Ibu itu menangis lebih keras. Ustaz tersebut melanjutkan, "Justru ibu yang sedang diuji. Setiap lelahmu adalah pahala, setiap sabarmu adalah ibadah. Dan bisa jadi anakmu ini lebih selamat di akhirat daripada kita semua." Ibu itu pulang dengan hati ringan. Ia sadar bahwa anaknya itu bukan beban, melainkan anak itu bisa menjadi tiket kesabaran menuju surga. Dikarenakan ibu itu sabar dalam merawatnya, sehingga bisa jadi kesabaran yang dilakukan oleh ibu itu menjadi tiket yang dapat membawa ibu tersebut ke dalam surga. Pesan yang bisa kita ambil dari kisah ini adalah, Allah itu tidak menilai manusia dari sempurna akal,
tetapi dari kejujuran kondisi dan rahmatnya yang luas. Jadi bisa jadi mereka yang tampak tidak sempurna, yang memiliki kekurangan di dunia, justru tidak perlu melewati hisab yang panjang di akhirat, karena di dunia mereka itu sudah diuji. Jadi ketika di akhirat mereka itu tidak perlu diuji lagi. Lalu kisah ketiga mengenai ayah yang dan tangisan seorang anak di ujung usia. Jadi ini tuh mengenai ayahnya yang pikun gitu. Nah, teman-teman yang dimuliakan Allah, di sebuah rumah sederhana di pinggir kota, hiduplah seorang ayah yang dahulu itu dikenal sebagai pekerja keras. Nah, di masa mudanya, ayahnya ini tuh berangkat sebelum matahari terbit, pokoknya pagi banget, sekitar subuh. Lalu pulang saat malam itu mulai agak lama. Lalu ayahnya ini juga membesarkan anak doa yang bagus. Namun waktu itu kan nggak bisa ditawar. Jadi makin hari pasti ayahnya makin tua, makin bertambah usia, makin retak, kemampuan tubuhnya makin berkurang. Nah, di usia senja ayahnya itu, lama-lama itu ayahnya itu mulai berubah. Ayahnya itu jadi sering lupa jalan pulang, dan pernah suatu sore ayahnya itu berdiri di depan rumahnya sendiri dan berkata, "Ini rumah siapa?" Nah, anaknya yang mendengar itu hanya terdiam, hatinya remuk. Sholat yang dulunya terjaga sekarang sering terlupa oleh ayahnya. Lalu kadang ayahnya itu sering marah-marah tanpa sebab. Kadang juga ayahnya itu sering memanggil nama ibunya yang telah wafat puluhan tahun yang lalu. Kadang ayahnya itu juga sering menangis tanpa sebab gitu. Dia tiba-tiba menangis aja. Nah, suatu malam anaknya itu sujud lama banget. Air matanya itu membasahi sajadah. Anak itu berkata, "Ya Allah, ayahku itu dulu taat. Sekarang ia tidak sadar. Apakah engkau akan mengazabnya?" Anaknya itu takut, tetapi takutnya itu sebenarnya takut karena cinta. Jadi anaknya itu takut karena anaknya itu cinta kepada ayahnya sendiri. Makanya anak itu mengkhawatirkan ibadah dari ayahnya yang semakin lama semakin tidak konsisten atau menurun karena kesehatannya itu tadi. Jadi ayahnya itu pikun. Nah, lalu dalam Quran surat Yasin ayat 68 itu ada jawabannya, itu barang siapa kami panjangkan umurnya, kami kembalikan ia pada keadaan normal. Jadi ketika bertambah usia, manusia itu memang keadaannya itu makin lemah, makin bertambah usia, makin lama makin sering lupa, makin sering mendekati kepikunan gitu. Lalu ulama itu menunjukkan pikun itu bukan hukuman. Pikun adalah penghapusan beban. Pena telah diangkat darinya. Anak itu menangis, tapi anak itu nangis sebenarnya bukan karena sedih, tapi karena lega, karena anak itu akhirnya tahu jawabannya bahwa kalau misalnya ayah itu pikun, ayah itu sudah tidak diwajibkan untuk beribadah yang wajib seperti sholat dan lain sebagainya, karena memang ayah itu sudah memang tidak bisa menyanggupnya untuk melaksanakan ibadah-ibadah yang wajib gitu. Nah, pesan dari kisah ini adalah, teman-teman sekalian, jadi orang pikun itu bukan orang yang gagal di sisi Allah atau orang yang tidak taat gitu. Justru bisa jadi orang-orang seperti itu dikembalikan kepada keadaan seperti anak kecil. Jadi tidak lagi dibebani dosa. Anak kecil yang tadi seperti kisah yang tadi kan, anak kecilnya itu tidak dibebani dosa karena memang dia masih belum mengerti apa itu dosa. Nah, bisa jadi suatu hari jika orang tua kita lupa pada nama kita atau mulai memasuki fase pikun, jangan lupa bahwa Allah tidak pernah lupa bahwa mereka itu pernah melakukan amal baik. Lalu kisah yang keempat adalah
penduduk pedalaman yang tidak pernah mendengar nama Muhammad SAW. Jadi ini kisahnya itu menceritakan tentang suku pedalaman atau suku yang terpencil. Nah, teman-teman yang dirahmati Allah, bayangkan sebuah wilayah jauh di pedalaman. Tidak ada masjid, tidak ada azan, tidak ada guru ngaji. Yang ada itu hanya hutan, sungai, terus tradisi mereka secara turun-temurun. Rata-rata kan suku-suku seperti ini tinggal itu di pedalaman, jadi mereka itu cuma dikelilingi sama hutan, sungai, dan kegiatan mereka sehari-hari aja gitu. Jauh dari peradaban manusia lainnya yang mungkin sudah modern dan sudah maju. Nah, bisa jadi ada seorang lelaki tua di sana yang hidup jujur. Dia itu nggak mencuri, dia nggak menipu, dia menghormati orang tua, terus dia menjaga anaknya dengan baik, dia juga menafkahi anaknya dengan baik gitu. Nah, tapi ada satu hal, dia itu nggak pernah mendengar Islam. Lalu ia wafat tanpa tahu siapa itu Nabi Muhammad SAW. Lalu muncul pertanyaan besar, apakah orang tersebut masuk neraka? Nah, Islam tidak menjawab dengan emosi tetapi dengan keadaan ilahi, yang dimana Allah itu berfirman, kami tidak akan mengazab sebelum mengutus seorang rasul. Nah, jawaban ini itu ada di Quran Surat Al-Isra ayat 15. Lalu para ulama itu menjelaskan bahwa orang seperti ini itu disebut ahlul fatrah. Apa itu fatrah? Jadi ahlul fatrah itu adalah orang yang hidup atau tinggal di masa atau tempat yang saat itu belum dimasuki oleh Islam atau tanpa dakwah. Nah, Rasulullah SAW itu bersabda, mereka akan diuji pada hari kiamat, yaitu pada hadis riwayat Ahmad, yang artinya Allah itu yang akan menzalimi siapapun, walaupun orang tersebut hidup di dunia dan tidak kekurangan apapun fisiknya, mentalnya, tetapi memang karena dia secara fisik tidak pernah dipertemukan dengan agama Islam atau ajaran Islam, jadi memang dia diberikan keringanan itu di akhirat, dan orang tersebut bisa menjadi salah satu orang yang membela dirinya di akhirat kelak. Nah, jadi pesan yang bisa kita ambil dari kisah ini adalah Allah itu nggak akan menghukum manusia atas sesuatu yang dia itu nggak pernah ketahui. Nah, jadi jika kita yang telah mengenal Islam aja masih bermaksiat gitu, masih melakukan banyak kesalahan, lalu bagaimana dengan mereka yang tidak pernah diberi kesempatan untuk mengenal kebenaran atau ajaran Islam? Karena kan manusia itu nggak bisa memilih mau lahir di tempat yang seperti apa, mau lahir dari keluarga apa, mau lahir dari dengan agama apa, dengan kepercayaan apa, itu nggak bisa. Jadi mereka orang-orang seperti ini itu diberi keringanan karena memang itu di luar kendali mereka gitu. Lalu ada kisah yang kelima, yaitu tentang anak kecil yang wafat dan janji surga bagi orang tuanya. Jadi kita itu pasti pernah dengar kalau misalnya anak kecil yang meninggal itu bisa jadi penolong orang tuanya di surga. Nah, kok bisa? Jadi teman-teman yang dimuliakan Allah, tidak ada ujian yang lebih berat daripada kehilangan anak. Lalu ada seorang sahabat Rasulullah SAW yang kehilangan anaknya yang masih kecil. Setiap sudut di rumah sahabat itu mengingatkannya pada tawa-tawa anaknya waktu saat bermain bersama dan lain sebagainya. Nah, mainan kecil yang biasa mereka pakai itu menjadi sepi, menjadi sunyi, tidak ada yang pakai lagi. Nah, dengan mata yang sembab, dia datang kepada Rasulullah SAW dan bertanya kepada Rasulullah, "Hai Rasulullah, gimana?" Rasulullah SAW tersenyum-senyum penuh rahmat, tersenyum dengan senyum yang penuh rahmat. Lalu Rasulullah bersabda dalam hadis riwayat Muslim,
anak-anak kaum muslimin itu berada di surga. Atau dalam riwayat lain, ada Rasulullah itu berkata mereka akan menarik orang tuanya masuk surga. Bayangkan teman-teman, anak yang nggak sempat untuk berbicara atau berinteraksi dengan panjang dengan orang tuanya, anak yang nggak sempat beramal, atau mungkin dia bahkan nggak tahu gitu amal itu apa atau dosa itu apa gitu, dia nggak tahu. Nah, justru bisa menjadi penolong orang tuanya di akhirat gitu. Jadi pesan yang bisa kita ambil adalah anak kecil itu tidak dibebani dosa. Ia itu adalah rahmat yang mendahului orang tua yang ke surga. Jadi jika Allah begitu lembut kepada anak kecil, apa kita masih ragu gitu akan rahmatnya? Nah, jadi penutup dari kelima kisah ini adalah, teman-teman yang dirahmati Allah, dari semua kisah ini kita jadi belajar satu kebenaran yang agung, yaitu Allah itu maha adil, dan keadilan Allah ini selalu dibungkus dengan rahmat. 4 golongan yang membela diri di akhirat itu bukan untuk melawan Allah, tetapi untuk menunjukkan bahwa Allah itu nggak pernah menghukum tanpa alasan yang adil. Jadi ketika Allah itu menghukum pasti ada alasan yang konkret yang bisa diterima gitu. Lalu jangan kita itu merasa paling aman, jangan kita merasa paling suci. Gunakanlah akal sehat kita selagi kita masih memilikinya, selagi Allah itu masih menitipkannya kepada kita. Dan gunakanlah usia kita sebelum kita itu mulai renta, mulai memasuki fase pikun gitu. Lalu gunakanlah iman kita sebelum iman kita itu diuji. Karena ketika akal kita diambil gitu, hisab pun udah diangkat gitu. Jadi kayak ya udah nggak wajib untuk sholat, nggak wajib untuk puasa dan sebagainya, karena udah masuk tadi kayak orang gila, pikun, atau ya 4 golongan tadi itu gila, pikun dan sebagainya, fatrah gitu. Nah, jadi 4 golongan ini tuh kemana sih gitu? Jadi kalau di akhirat 4 golongan ini kan tadi dia akan membela dirinya, karena yang kalau misalnya si Abu Fatrah itu dia belum, memang dari awal itu belum bertemu dengan ajaran Islam selama dia hidup sampai dia wafat gitu. Terus yang kedua itu ada orang gila. Nah, orang gila ini kan dia emang nggak punya akal sehat dan nggak bisa menerima ajaran-ajaran kayak gitu, nggak mampu lah dia untuk menerima, jadi dia membela dirinya. Lalu yang ketiga itu orang pikun. Nah, kenapa orang pikun itu membela diri? Karena dia memang gimana, kayak dia udah sering lupa gitu. Dia nggak mau sebenarnya kayak gitu, cuman karena emang keadaannya seperti itu, jadi mau nggak mau dia jadi suka lupa. Terus kayak dulu dia mungkin sering sholat, cuman karena dia sudah memasuki fase pikun, dia jadi lupa waktu sholat, lupa waktu puasa dan lain sebagainya. Lalu yang terakhir ada orang idiot. Jadi orang idiot itu adalah orang yang memiliki kekurangan gitu, jadi fabel atau cacat mental, cacat fisik dan lain sebagainya. Sebenarnya kalau cacat fisik tuh masih bisa ditoleransi karena dia masih bisa menerima ajaran Islam dengan baik gitu. Karena mentalnya itu ya mana-mana aja, kecuali orangnya cacat mental, dia memang berkebutuhan khusus, jadi ya tidak bisa memproses informasi seperti ajaran Islam ini dengan baik gitu. Nah, jadi mereka itu di sana diapakan? Jadi mereka membela diri. Nah, Allah itu memberikan solusi dari pembelaan mereka, yaitu mereka harus taat kepada seluruh perintah Allah. Nah, semuanya itu udah sepakat untuk dia gitu. Nah, tetapi perintah Allah itu kan nggak semuanya bisa kita terima dengan rasional. Contohnya kayak Nabi Ibrahim yang disuruh untuk menyembelih anaknya sendiri. Itu kan sebenarnya kalau kita pikir dengan logika itu tidak rasional. Tapi karena itu perintah Allah, maka Nabi Ibrahim
menyanggupinya gitu. Walaupun sebenarnya itu sangat berat, apalagi itu anaknya sendiri. Nah, Allah itu memerintahkan mereka untuk masuk ke dalam neraka. Nah, dari situ terlihat bahwa ada yang membangkang dan ada yang menerima. Jadi dari situlah ditentukan bahwa apakah mereka itu masuk surga atau masuk neraka, apakah mereka itu menepati janji mereka sendiri, yaitu taat kepada perintah Allah, apakah tidak gitu. Nah, jadi Islam itu memandang keadilan bukan sebagai kesetaraan perlakuan, melainkan sebagai ketepatan dalam menempatkan beban sesuai kemampuan. Jadi, dalam langkah ini, akal itu menjadi poros utama pertanggungjawaban manusia di hadapan Allah. Karena akal itu bukan hanya alat berpikir, tetapi fondasi kesadaran moral, niat, dan pilihan. Selama akal berfungsi, manusia disebut mukallaf, yakni subjek hukum yang dibebani perintah dan larangan. Namun, ketika akal itu tidak hadir, terganggu, atau hilang, baik sejak lahir karena gangguan jiwa, usia lanjut, maupun keterasingan dari risalah, maka keadilan ilahilah yang menuntut pendekatan yang berbeda. Disinilah Islam menampilkan wajahnya yang paling dalam, keadilan yang berpadu erat dengan rahmat. Dalam banyak teks hadis dan ayat Al-Quran, terlihat jelas bahwa Allah itu tidak pernah menghukum manusia atas sesuatu yang berada di luar kendalinya. Prinsip ini menjadi landasan mengapa orang yang tidak pernah menerima dakwah, orang dengan keterbatasan di usia senja, diperlakukan secara khusus dalam perhitungan akhirat. Mereka bukan sekedar dikecualikan, tetapi justru menjadi bukti bahwa sistem keadilan Allah bekerja secara individual dan menyeluruh, serta juga kontekstual. Tidak ada satupun kondisi hidup manusia yang luput dari pengetahuan dan pertimbangan Allah. Fenomena manusia yang hidup tanpa akses takwa seperti suku-suku terpencil, kalau sekarang mungkin contohnya suku, atau sih kalau misalnya apakah suku-suku terpencil gitu sampai sekarang masih belum terjamah oleh agama Islam atau enggak gitu, saya juga kurang tahu. Tapi kalau misalnya ada suku-suku terpencil atau masyarakat yang terputus dari risalah tauhid, itu menunjukkan bahwa tanggung jawab keimanan itu tidak dapat dilepaskan dari pengetahuan. Menolak sesuatu yang tidak pernah dikenal adalah kontradiksi logis. Oleh karena itu, Al-Quran itu menegaskan bahwa Allah tidak akan mengazab suatu kaum sebelum diutus kepada mereka seorang Rasul. Ayat ini bukan sekedar penegasan historis, melainkan prinsip moral universal bahwa hukuman tanpa penjelasan adalah bentuk kezaliman. Dan Allah Maha Suci dari hukuman. Dalam konteks ini, manusia yang hidup dalam kegelapan informasi tidak disamakan dengan mereka yang hidup dalam limpahan ilmu. Demikian pula, orang dengan keterbatasan intelektual berat atau gangguan perkembangan mental, mereka hidup di dunia dengan realitas yang tidak sepenuhnya dapat mereka pahami. Perintah dan larangan agama yang menuntut kesadaran rasional dan kemampuan membedakan konsekuensi tidak bisa dibebankan kepada mereka, sebagaimana kepada manusia normal. Islam itu tidak memandang mereka sebagai kurang, tetapi sebagai hamba Allah yang diuji dengan cara berbeda. Ujian itu bukan pada kepatuhan ritual, melainkan pada bagaimana masyarakat memperlakukan mereka, apakah dengan rahmat, kesabaran, dan perlindungan, atau dengan cemoohan atau pengabaian. Orang yang kehilangan akal karena gangguan jiwa menempati posisi yang sangat jelas dalam syariat. Hadis tentang diangkatnya pena dari orang gila hingga ia sadar menunjukkan bahwa dosa dan pahala itu berkaitan erat dengan kesadaran. Tanpa kesadaran, maka nggak ada niat. Nah, kalau tanpa niat, tidak ada tanggung jawab moral gitu. Nah, ini tuh bukan hanya kaidah fikih, tapi juga kesan kemanusiaan yang kuat. Islam itu datang untuk melindungi manusia dari penghukuman yang tidak adil, bahkan dari penghukuman atas dirinya sendiri. Karena itu, memperlakukan orang dengan gangguan jiwa sebagai pelaku kejahatan moral adalah kesalahan besar dalam perspektif Islam.
Kondisi pikun di usia tua mencerminkan siklus kehidupan manusia yang sepenuhnya berada di bawah kekuasaan Allah. Seseorang sepanjang hidupnya berakal sehat dan beramal soleh bisa saja dikembalikan kepada kondisi yang lemah, lupa dan bergantung pada orang lain. Nah, Al-Quran menggambarkan fase ini sebagai usia yang paling lemah, di mana manusia itu tidak lagi mengetahui apa yang pernah ia ketahui. Dalam kondisi ini, Allah itu tidak menilai manusia dari kelemahan akhirnya, melainkan dari masa sadar dan kemampuannya sebelumnya. Hal ini memberi penghiburan besar bagi keluarga yang merawat orang tua, terutama orang tua yang pikun, sekaligus pengingat bahwa nilai manusia itu tidak runtuh hanya karena hilangnya fungsi kognitif tadi. Nah, secara keseluruhan, konsep ini tuh menentang cara pandang manusia yang sering tergesa-gesa menghakimi dalam realitas sosial. Tidak jarang orang itu yang lemah secara mental, kognitif, atau sosial justru dipandang sebagai beban. Padahal, dalam perspektif Islam, mereka bisa menjadi sebab turunnya rahmat. Kehadiran mereka menguji empati, kesabaran, dan keikhlasan orang-orang di sekitarnya. Bukan mustahil ya, orang yang secara lahiriah itu lemah justru memiliki posisi mulia di sisi Allah gitu. Sementara mereka yang merasa paling aman atau paling paham agama justru berada dalam bahaya karena kesombongan dan kelalaiannya itu. Nah, pada akhirnya pembahasan tentang 4 golongan yang membela diri di akhirat itu bukan bertujuan untuk membagi manusia ke dalam kategori surga dan neraka secara sederhana. Sebaliknya, tema ini tuh sebenarnya untuk mengajak manusia untuk merenungkan sifat Allah yang maha adil, terus maha pengasih, sekaligus juga untuk bercermin pada diri kita sendiri bahwa jika hari ini kita itu adalah seseorang yang masih diberi akal sehat, kesempatan belajar, dan akses kebenaran, maka itu bukan alasan untuk merasa aman, melainkan panggilan untuk bertanggung jawab pada agama yang kita anut gitu. Sebab keadilan Allah itu tidak hanya mengampuni yang lemah, tetapi juga mengadili dengan tegas kepada mereka yang sengaja lalai padahal mampu gitu. Nah, jadi bisa kita simpulkan kalau misalnya Islam itu menghadirkan sebuah sistem etika dan teologi yang sangat manusiawi, karena dia tidak meniadakan hukum, tetapi menyesuaikan dengan realitas manusia. Dalam sistem ini, tidak ada satupun penderitaan, keterbatasan, atau ketidaktahuan yang sia-sia. Semuanya itu berada dalam pengawasan Allah, dan semuanya akan diperhitungkan. Tetapi, dengan keadilan yang sempurna, inilah yang menjadikan Islam bukan sekedar hukum, tetapi agama rahmat, itu rahmat yang adil dan keadilan yang penuh kasih. Jadi kita itu sebagai orang yang normal secara fisik dan mental itu seharusnya bisa lebih maksimal dalam mengerjakan kewajiban yang ada, karena kan Allah itu adil gitu loh. Jadi kayak mereka yang kekurangan aja, maksudnya kayak suku primitif tuh, mereka bisa melakukan kebaikan gitu. Nah, kebaikan sebelum mereka menerima Islam itu dianggap itu nggak ada gitu loh. Jadi kayak Allah itu adil banget sama kita, bagi kita yang sudah beragama Islam tuh harusnya sangat memaksimalkan kebaikan yang bisa kita lakukan karena itu tercatat gitu. Sayang banget kalau misalnya udah Islam tapi nggak melakukan kebaikan atau kayak nggak memaksimalkan kesempatan yang ada gitu. Jadi lebih baik kita itu memaksimalkan kesempatan kita yang sudah ada dengan sebaik mungkin. Nah, dikarenakan tema ini kan tadi juga mengajarkan empati ya. Karena Islam itu tidak pernah memerintahkan umatnya untuk merendahkan orang yang lemah,
terus juga menghakimi orang yang berbeda, atau merasa paling aman dari azab Allah. Nah, sebaliknya, Islam itu mendidik umatnya melihat manusia dengan kacamata rahmat, memahami kondisi yang sebelumnya menilai perbuatan, serta menyadari bahwa ukuran keselamatan di akhirat bukanlah kesempurnaan fisik atau kecerdasan intelektual, melainkan kejujuran kondisi dan keadilan Allah yang meliputinya. Nah, karena manusia ini seringkali itu memandang keadilan sebagai perlakuan yang sama untuk semua orang. Tapi kan dalam logika dunia, adil itu kan maksudnya itu seragam, maksudnya apa yang salah itu dihukum, siapa yang taat diberi ganjaran. Namun Islam itu mengajarkan bahwa keadilan Allah itu tidak berdiri di atas keseragaman, melainkan di atas ketepatan. Allah itu menilai manusia bukan hanya dari perbuatannya, tapi juga dari kemampuannya, kesadarannya, dan kondisi yang melingkupi hidupnya. Inilah perbedaan mendasar antara keadilan dari ilahi dan keadilan manusia. Karena sejak awal penciptaannya, Allah itu telah menjadikan akal sebagai pembeda utama antara manusia dan makhluk lainnya. Akal itu adalah sarana untuk memahami perintah, menimbang pilihan, serta menyadari konsekuensi. Nah, karena itulah dalam Islam seseorang itu baru disebut mukallaf atau subjek hukum syariat ketika dia itu memiliki akal yang berfungsi dan kesadaran yang utuh. Tanpa akal tidak ada niat, dan tanpa niat itu tidak ada dosa. Kalau tidak ada dosa, tidak ada hukuman. Nah, prinsip ini menunjukkan bahwa agama itu tidak datang untuk membebani, melainkan untuk membimbing manusia sesuai kapasitasnya. Tapi realitas kehidupan itu menunjukkan bahwa nggak semua manusia itu memiliki kondisi yang sama. Ada manusia yang lahir dan tumbuh di tempat terpencil, tidak pernah mendengar nama Allah dan Rasul-Nya. Ada yang sejak lahir memiliki keterbatasan intelektual, sehingga dunia baginya tidak pernah utuh seperti yang kita pahami. Ada pula yang diuji dengan gangguan jiwa, kehilangan kesadaran akan realitas, atau dikembalikan Allah ke keadaan lemah di usia senja, hingga dia lupa terhadap apa yang dulu dia ketahui. Pertanyaannya, apakah mereka akan semua dihisab dengan cara yang sama? Jawabannya mungkin iya gitu ya, dari yang kita sebutkan tadi. Cuman Allah itu tetap adil, jadi menilai dari bagaimana sikap mereka akan menerima atau menolak perintah Allah yang sudah mereka terima atau janjikan tadi. Nah, Islam itu sudah menjawab pertanyaan ini bukan dengan emosi, bukan dengan spekulasi, tapi dengan prinsip keadilan dan rahmat. Al-Quran itu menegaskan bahwa Allah itu gak akan mengazab suatu kaum sebelum kaum itu datang, sebelum datang Rasul kepada kaum tersebut gitu. Rasulullah SAW pun menjelaskan bahwa ada golongan-golongan tertentu yang akan mengajukan pembelaan diri di hadapan Allah. Contohnya tadi itu ya, bukan untuk membantah keputusannya, tetapi justru untuk menegaskan bahwa Allah itu tidak pernah menghukum tanpa hujah yang adil. Pembelaan mereka menjadi bukti sempurnanya keadilan Allah, bukan celah untuk melarikan diri dari tanggung jawab. Pembahasan tentang keempat golongan yang membela diri di akhirat sesungguhnya bukan dimaksudkan untuk meringankan dosa manusia secara umum, apalagi untuk dijadikan dalih bermalas-malasan dalam beragama gitu. Justru sebaliknya, tema ini adalah peringatan keras bagi mereka yang masih memiliki akal sehat, ilmu, dan akses terhadap kebenaran gitu. Namun, mengambil hal lain, jika Allah memberi keringanan kepada mereka yang tidak mampu, maka keadilannya akan jauh lebih tegas kepada mereka yang mampu tapi bukan taat gitu. Nah, dari sini ketika kita membahas orang yang tidak sampai dakwah, terus orang dengan keterbatasan akal, orang gila, dan orang pikun, sejatinya kita sedang bercermin pada diri kita sendiri bahwa kita sedang diingatkan selama akal kita masih Allah titipkan, selama ilmu masih bisa dicari, dan selama kebenaran masih terbuka, maka tanggung jawab pun masih utuh. Karena kelak ketika akal itu diambil, entah melalui sakit, usia, atau kematian,
bukan lagi waktu untuk memilih, tetapi waktu untuk mempertanggungjawabkan. Nah, dari sinilah kita jadi tahu bahwa kalau kita masih bisa ada waktu gitu dimanfaatkan dan semaksimal mungkin gitu. Sekian presentasi dari saya, terima kasih.